Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Evi yang mana pada hari ini di kesempatan kali ini berkenan dan menyempatkan waktunya. Perkenalkan, ini mahasiswa Universitas Indraprasta Bimbingan dan Konseling. Sebelumnya izinkan diri masih dahulu. Saya Eka Fitri Wulandari dengan NPM 2021 01 500 962. Saya Kamila Dwi Mustika Pratiwi dengan NPM 2021 015 00 775. Saya Tri Auliana Karima dengan NPM 2021 01. Saya Wiwita Aprilia Putri dengan NPM 2021 01 50 07 70. Saya Arif Hidayatullah, nomor NPM 2021 015 01 005. Baik, tujuan kami kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan profesi konseling. Baiklah, karena di sini mungkin kami masih kurang mengenal Kakak dengan baik, dimohon Kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya saya kenalin dulu ya. Saya Evi Apriliani, yang umur harus disebut nggak? Perlu nggak? Sebut aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Umurnya 24 tahun. Aku kebetulan bidan di salah satu. Ya, baik, terima kasih. Langsung saja kita lanjutkan ke sesi wawancaranya. Pertanyaan akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Apabila Kakak berkenan dan dapat menjawab, dipersilakan. Pertanyaan pertama, silahkan. Kak, saya Kamila Dwi, izin pertanyaan pertama, Kak. Bagaimana dengan pendidikan yang Kakak tempuh untuk dapat mencapai menjadi profesi bidan saat ini? Pendidikan yang harus ditempuh itu untuk bidan itu kan sekarang itu ada D3, dibagi 3 ya. Ada D3, ada juga D4, ada juga S1. Kalau aku kebetulan waktu itu lulusan D3 kebidanan di salah satu akbid di daerah Bogor. Gitu. Aku lulusan 2019. Itu aja. Baik, terima kasih Kak untuk pertanyaan yang pertama. Selanjutnya saya akan bertanya pada pertanyaan yang kedua. Dalam sebuah profesi Kakak pasti ada kode etik. Bagaimana dengan kode etik bidan? Kalau kode etik bidan itu sendiri ada 5 ya. Yang pertama itu terhadap kode etik terhadap masyarakat, terus juga terhadap pasien, terus yang selanjutnya itu ada terhadap diri sendiri juga, sama ada untuk pemerintah kayak gitu. Harus aku jabarin nggak satu-satu? Boleh. Boleh kalau itu nggak terlalu panjang. Boleh. Ya udah aku jelasin singkatnya aja ya. Terhadap klien sama masyarakat. Contohnya itu mungkin kalau kita memberi pelayanan kepada pasien kayak gitu, kode etiknya itu seperti apa. Misalnya kita menjaga kerahasiaan pasien kayak gitu. Terus yang selanjutnya itu terhadap melaksanakan tugasnya. Ya, kita sebagai bidan juga, apalagi kan bidan itu kan sebenarnya ada yang di rumah sakit, ada juga yang di BPM gitu ya. Kalau di rumah sakit itu lebih ke melaksanakan tugasnya, ya kita sebagai bidan itu harus tahu tugasnya kita itu menjaga kerahasiaan pasien, terus juga ya untuk melaksanakan tindakan-tindakannya kayak gitu sih. Yang penting intinya nggak melanggar dari tugas-tugas itu ya. Dan kita juga nggak boleh melakukan tindakan yang memang bukan wewenang kita. Kayak gitu kan
kita juga ada untuk bidan itu sendiri ada batasannya nih. Kita tuh sebagai bidan bisa nolong apa aja nih, kayak gitu kan yang kita pelajarin pada saat kuliah. Nah, kalau misalkan yang bukan tugas kita, tugasnya dokter objin, ya kita serahin itu ke dokter. Terus yang selanjutnya itu ada terhadap diri sendiri. Ya, selain kode etik ke pasien, ke masyarakat, nah ke diri sendiri juga bagaimana kita cara kerjanya, kayak gitu. Karena kan sebelumnya juga kita disumpah juga kalau untuk bidan itu. Nah, kita menjalankan profesi kita dengan baik atau enggak nih. Jadi kayak lebih ke janji tugas ya kalau misalkan kode etik ke diri sendiri itu. Terus yang selanjutnya itu ada ke pemerintah atau mungkin ke negeri ya. Dalam artian kayak gitu ya, kita kan kalau bidan itu juga mengabdi ya, mengabdi ke pemerintah kayak gitu. Apalagi kalau di rumah sakit yang ini ya kayak RSUD kayak gitu kan itu sama aja mengabdi ke dalam wewenang pemerintah, kecuali kalau rumah sakit kayak swasta kayak gitu sih kode etiknya. Terima kasih Kak jawabannya. Iya, sama-sama. Baik Kak, lanjut pertanyaan ketiga. Sebelumnya apakah Kakak pernah berkolaborasi dengan pihak profesi lain? Kalau misalkan untuk kolaborasi sama profesi lain itu tentu ya, apalagi kalau misalkan kita di rumah sakit, misal sebenarnya semua nggak di rumah sakit aja sih, bidan-bidan di BPM juga pasti mereka kolaborasi sama teman sejawat. Kalau misalkan untuk bidan kayak misal sama perawat atau sama dokter, apalagi kalau misalkan contoh kayak di rumah sakit, nah itu tuh pasti semua pasien itu tanggung jawabnya ada di dokter SPOG-nya, bukan di bidannya kayak gitu. Kecuali kalau bidan-bidan di BPM itu mungkin mereka itu atas tanggung jawab mereka sendiri ya. Kalau misalkan ya tapi tetap sama pasti kolaborasi juga sama dokter SPOG, terus juga mungkin kolaborasi juga sama perawat kayak gitu. Kalau misalkan kita perlu bantuan atau apa. Tapi kalau yang lebih utama sih kalau untuk bidan pasti kita kolaborasi sama pertama dokter umum. Kalau misalkan ada pasien yang dari baru datang itu kan itu tanggung jawab dokter umum dulu. Kalau misalkan udah selesai kita anamnesa, ada diagnosa, baru kita konsulkan ke dokter SPOG kayak gitu. Atau nanti biasanya kita kolaborasi juga sama dokter anak ya, sama dokter anestesi. Kalau misalkan ada mungkin tindakan kayak sesar kayak gitu. Kita yang menghubungi dokter anestesi, dokter SPOG kayak gitu, kolaborasi sama teman sejawat juga. Kalau misalkan operasi ya kolaborasi juga sama tim operasi, kan tim operasi itu bukan bidan tapi lebih ke perawat kayak gitu. Terima kasih Kak atas jawabannya. Terus lalu sasaran layanan diberikan kepada siapa saja Kak? Kalau untuk sasaran pelayanan itu yang pertama pasti ke pasien ya, terus pasien itu ya masyarakat kayak gitu. Terima kasih Kak atas jawabannya. Sekarang pertanyaan nomor 5. Dalam profesi bidan saat ini kan siapa yang menjadi objek praktik spesifiknya Kak? Kalau untuk bidan yang lebih spesifiknya itu ya yang pertama pasti ibu hamil, terus bayi baru lahir, ibu nifas, kayak gitu-gitu aja sih. Karena kalau bidan kan lebih ke ini ya, ibu dan bayi, lebih ke ibu dan bayi bukan ke umum ya. Kalau ya pasti yang pertama ya itu ibu dan bayi aja. Kalau untuk yang umum itu kan tugasnya dokter sama perawat kayak gitu. Ya sasarannya kita ini aja ibu dan bayi. Terima kasih Kak. Selanjutnya, bagaimana isu-isu permasalahan dalam profesi bidan saat ini? Sebenarnya kalau untuk isu-isu yang mungkin pernah kalian dengar atau mungkin sering kalian dengar kayak membeda-bedakan pelayanan, terus kalau di rumah sakit kayak membeda-bedakan pasien antara BPJS sama umum gitu ya yang kalian maksud. Terus kayak bidannya judes atau gimana, itu sih lebih ke menurut aku juga nggak bisa menyangkal itu nggak benar,
karena kan aku nggak tahu nih orang yang seperti apa atau bidan atau nakes yang lain yang seperti apa yang kalian temukan. Cuman sejauh ini sih kalau misalkan untuk di satu instansi kayak rumah sakit kayak gitu, pasti kita berusaha buat memberikan pelayanan ya memang yang nggak membeda-bedakan. Terus juga kita juga ada yang namanya ini peraturan dari rumah sakit yang mengharuskan kita buat memberikan pelayanan yang maksimal. Terus juga ada yang namanya itu sebenarnya kalau bukan cuman pada saat kita kerja, jadi pas kita kuliah juga itu tuh dituntut buat ada yang namanya 5S. 5S itu untuk nakes itu pasti udah nggak awam, itu 5S itu ada senyum, sapa, salam, sahabat, sopan gitu. Jadi kalau misalkan yang kalian temuin di luar sana mungkin bidannya judes atau gimana, itu kembali lagi ke orangnya ya. Tapi kalau menurut aku, kalau memang bidan yang benar-benar menjalankan profesinya dengan baik itu kan itu juga ada di kode etik juga. Kita tuh nggak boleh, kalau misalkan dia membeda-bedakan pasien kayak gitu, berarti dia udah melanggar kode dong kayak gitu. Terus juga kalau misalkan dia judes kayak gitu atau memberikan pelayanan nggak memberikan pelayanan dengan baik kayak gitu, nggak ramah kayak gitu, sebenarnya itu juga sama aja mungkin bidannya lagi ini mungkin lagi banyak masalah atau gimana. Tapi kalau untuk yang aku temuin sih atau di rumah sakit besar mungkin pasti memberikan pelayanannya ya ramah, senyum, karena itu tuntutan sih. Kalau misalkan kita lagi capek pun ya kita harus memang berusaha buat senyum kayak gitu. Apalagi kan kalau bedanya judes atau gimana, kan namanya lahiran itu kayak harus dibikin happy loh ibunya. Kalau misalnya kita bidannya tegang, judes kayak gitu, takutnya berpengaruh juga sama psikis ibunya kayak gitu. Tapi nggak tahu tuh perihal kalian yang dari luar seperti apa. Tapi kalau yang aku iniin di tempat aku kerja sih, kita dituntut banget buat yang namanya ramah kayak gitu. Atau kembali lagi kalau di bidan-bidan praktek-praktek itu, kan kalau misalnya bidannya nggak ramah atau gimana, takutnya kan nanti pasiennya itu, ya sebenarnya bidan praktek itu sama aja kita kayak bisnis juga kan jatuhnya. Kalau misalkan kita nggak, dan pasien itu sama aja kayak raja kayak gitu, dia datang ke tempat kita. Kalau kita nggak ngasih pelayanan dengan baik, gimana dia mau balik lagi sama kita kayak gitu. Tapi kalau bidannya yang udah benar-benar profesional banget, pasti dia tuh ngelain banget buat yang semaksimal mungkin, karena biar pasiennya itu nyaman dan balik lagi ke tempat tersebut kayak gitu sih. Cuman aku juga nggak berani menyangkal ya, karena kan nggak tahu juga tuh nanti kalian ketemu bidan yang judes atau gimana. Kalau aku bilang enggak kok bidan nggak judes kayak gitu, takutnya kalian ketemu bidan judes kayak gitu. Cuman balik lagi ke orang pribadi masing-masing sih kayak gitu. Baik, terima kasih Kak. Ya. Baik Kak, pertanyaan selanjutnya itu pengalaman yang paling berkesan selama Kakak berprofesi jadi bidan. Itu kalau boleh tahu seperti apa Kak? Bisa sedikit diceritakan Kak? Pengalaman yang berkesan yang kayak gimana nih yang kalian pengen tahu? Ya, pokoknya entah itu baik buruk pengalaman Kakak yang paling berkesan dari buat Kakak. Yang paling berkesan menurut aku setiap aku kerja dan setiap aku nolong lahiran itu pasti ada aja hal-hal yang paling mengesankan. Karena apalagi waktu pertama kali saya jadi bidan, pas masih PKL kayak kalian gitu kan, masih mahasiswa. Kalau aku kan PKL-nya di rumah sakit gitu. Ya kayak semuanya mengesankan buat, karena menurut aku ya kayak ajaib aja gitu. Ada manusia yang hidup loh di perut manusia kayak gitu, terus bisa nolong lahiran, itu amat sangat mengesankan menurut aku kayak gitu. Bisa nolong lahiran tiap hari aja itu
sangat mengesankan buat aku. Tapi kalau kalian tanya, yang paling mengesankan banget mungkin pas aku bisa nolong lahiran. Kebetulan kan aku di rumah sakit dan itu ada yang namanya dokter SPOG yang mendelegasikan. Kalau mendelegasikan sebenarnya bidan itu kan nggak boleh tuh yang namanya nolong lahiran. Ada batasannya ya istilahnya. Cuman kalau misalnya dokter objinnya yang mendelegasikan, membolehkan buat kita melakukan tindakan itu, ya biasanya kita lakuin itu. Dan paling mengesankan itu karena itu emergency banget, itu krodit banget. Waktu itu aku pernah nolong lahiran yang kembar. Itu sih yang paling menurut aku mengesankan. Cuman kan sebenarnya itu bukan wewenang bidan ya, cuman karena itu pada saat itu udah nggak memungkinkan untuk dokter objinnya maksudnya langsung datang ke rumah sakit tersebut karena nggak standby juga dokternya, dan itu benar-benar udah terlanjur kepalanya udah nongol, jadi beliau mendelegasikan untuk bidannya menolong lahiran dulu. Itu sih yang paling mengesankan buat aku, itu menolong lahiran pas gemeli itu sebenarnya, tapi itu bukan wewenang bidan ya, kecuali kalau dokternya mendelegasikan kayak gitu. Itu sih menurut aku yang paling mengesankan buat aku, pengalaman yang paling dan ilmu yang paling aku nggak bisa lupain, itu aja. Terima kasih jawabannya. Pertanyaan selanjutnya itu, alasan apa yang menjadikan kakak memilih untuk berprofesi sebagai bidan? Atau apa keinginan sendiri atau ada dorongan dari orang tua, Kak? Kalau aku pribadi jadi bidan itu karena keinginan sendiri juga dan disupport sama orang tua juga, karena mungkin sebenarnya semua profesi itu kan baik, cuman ya ternyata ada banyak kebaikan pas aku mulai jadi bidan. Kayak ilmunya itu nggak bakalan sia-sia loh, dan ilmunya itu nggak bakalan kebuang sia-sia aja gitu kalaupun nantinya aku kerja kayak gitu, tapi ilmunya tuh memang beneran kepake kayak buat orang tua sakit kayak gitu. Seneng, jadi ada kesenangan tersendiri pas kita tuh bisa nolong dan orang itu tuh sembuh loh kayak gitu. Oh ya ampun, aku kayak nolong lahiran aja, ya ampun aku bisa gitu nolong lahiran, kayak aneh aja gitu sampai sekarang juga, oh my god aku bisa kayak gitu. Terus kayak lebih ke keinginan sendiri karena memang benar pas orang tua sakit itu lebih ya karena kita tahu ilmunya jadi bisa terpakai kayak gitu sih. Baik, Kak, terima kasih jawabannya, Kak. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih atas waktunya, atas jawabannya dari Kak Evi. Ya, Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. iya, sama-sama. Aku boleh ngomong juga. Iya. Semangat juga buat kalian. Mudah-mudahan ini tugas akhir atau apa ya? Ya, Kak, tugas akhir di semester 2. Juga buat kalian, semoga jawaban aku bisa membantu. Maaf juga kalau jawaban aku ada yang kurang. Semoga kalian dapat nilainya bagus. Semoga semoga nanti lulus dan bisa next semester dengan hasil yang bagus, nilainya bagus. Pokoknya tetap semangat. Semoga kalian bisa lulus dengan predikat yang bagus. Pokoknya semangat apapun kuliahnya, jurusan apapun itu, semuanya baik. Semangat terus pokoknya, jangan pernah nyerah, rajin-rajin belajar. Itu aja. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama.